Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa bil khusus awliya tis'a fi ardi Jawa wa jami'i masyayikh ma'adlul boyo Kediri wa ila khadatin ba'ina wa matna wa jadina wa jadatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila khadatin jami'il awliya utis'ah wa bil khusus mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menurutmu musibah yang paling besar itu? Faqala, kemudian Anusirwan berkata, antaqtiru 'alal ma'rufi wa la tastani'ahu hatta yafuta. Anusirwan berkata, musibah yang paling besar menurutku adalah ketika kamu mampu Kata Anusirwan, musibah yang paling besar menurutku adalah ketika kamu mampu melakukan kebaikan, berbuat kebaikan, tapi kamu tidak melakukannya sampai waktunya habis atau sampai kesempatan itu hilang. Nah, itu musibah yang paling besar gitu. Lalu kemudian artinya Anusirwan ingin mengatakan bahwa ketika Anda mampu melakukan kebaikan, ada fursoh, ada kesempatan melakukan kebaikan, segera lakukan. Jangan sampai kesempatan itu hilang, jangan sampai menyesal di kemudian hari gitu. Itu karena musibah yang paling besar adalah ketika Anda mampu melakukan kebaikan dan ditunda-tunda sampai waktunya habis dan kesempatan pun hilang gitu, sehingga Anda tidak bisa melakukan kebaikan dan hanya penyesalan yang ada. Waqala, dan berkata Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid, apa yang dikatakan man akhirul fursati an waqtiha falyakun ala thiqqatin min fautiha. Barang siapa yang berada di akhir fursoh atau kesempatan an waqtiha, dari waktunya kesempatan itu, di penghujung waktu atau waktu kesempatan yang ada, maka orang itu menjadi tidak percaya lagi kalau dia mampu melakukannya, dan orang itu percaya bahwa kesempatan itu akan hilang gitu. Jadi itu Abdul Hamid. Jadi kalau seseorang menunda-nunda untuk melakukan kebaikan dan waktunya hampir habis, waktu kesempatan itu hampir habis, maka orang itu
akan percaya bahwa waktu kesempatan itu akan habis, seperti itu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair. Apa yang dikatakan? Idza dhahabat riyahuka faghtanimha fa inna likulli khafiqatin sukunu. Idza dhahabat, ketika meniup riyahuka, nafasmu, ya, nafasmu atau udaramu gitu, faghtanimha, maka ghanimah itu menjarah, atau maka raihlah, atau maka rampaslah, maka kamu harus merampas gitu, terhadap riyah gitu. Artinya maksudnya apa? Ketika nafasmu itu masih di kandung badan gitu, selagi napas di kandung badan, maka janganlah kamu sia-siakan nafasmu itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi menjarah gitu, atau merampas nafasmu sendiri, agar nafasmu itu tidak sia-sia gitu loh. Fa inna likulli khaf. Ini. Fa inna likulli khafiqatin, karena sesungguhnya setiap sesuatu yang berubah, sesuatu yang berdenyut, setiap sesuatu yang bergerak, dinamis, sukunu, itu diam. Jadi setiap yang bergerak pada saatnya itu ada diamnya. Sesuatu yang berdenyut pada waktunya dia akan berhenti gitu. Sehingga ketika denyut nafasmu itu masih berhembus, maka janganlah kamu sia-siakan, lakukanlah sesuatu yang baik dengan nafasmu itu. Itu. Ketika nafasmu masih bergerak, ketika nafasmu masih memberikan kehidupan, maka lakukanlah kebaikan gitu. Karena setiap sesuatu yang berdenyut, sesuatu yang bergerak, itu ada masanya akan diam, ada masanya akan berhenti gitu. Wala taghful 'anil ihsani fiha fama tadri as-sukunu mata yakunu. Wala taghful, dan janganlah kamu lalai, 'anil ihsani, dari perbuatan baik, fiha, di dalam riyah. Ya, janganlah kamu lupa untuk berbuat baik selagi nafasmu berdenyut, selagi nafas di kandung badan gitu. Fama tadri, maka kamu tidak tahu, as-sukunu, diam, berhenti, mata, kapan, yakunu, ada as-sukunu itu. Jadi janganlah kamu melalaikan kebaikan selama nafas di kandung badan, karena kau tidak tahu kapan napasmu berhenti, kapan detak jantungmu berhenti gitu. Wa in raddat niyaquka fahtalibha
fama tadri al-fasilu liman yakunu wa in raddat, dan ketika deras gitu ya. Ketika deras, niyakuka, susu ontamu. Jadi onta ketika susunya itu melimpah gitu ya. Ya, niyak itu onta. Onta itu ada susunya. Begitu juga sapi, ya kan, itu punya susu gitu. Ketika deras susunya, fah talibha, maka kamu harus mengunduhnya, mengepuhnya, atau mengambil susunya itu segera gitu. Fama tadri, kamu tidak tahu, al-fasilu, anak onta, liman, bagi siapa, seseorang, yakunu, yang ada al-fasil itu, ya kan. Ketika susu ontamu itu melimpah, maka segeralah kamu sedot susu itu, diambil, karena kamu tidak tahu, katanya, anaknya onta itu akan milik siapa gitu. Boleh jadi setelah lahir, baru berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, anaknya pun akan dijual ke orang lain, seperti itu. Jadi artinya jangan berpikir tentang sesuatu yang belum ada, yaitu tentang anak gitu, katanya, anak onta gitu. Tapi lakukanlah apa yang sudah ada di depan mata. Sesuatu yang ada di depan mata yaitu susu onta yang melimpah itu. Sedangkan anaknya onta itu kan belum lahir gitu. Nah, jadi ambillah susu itu sesegera mungkin. Lalu karena nanti anak onta itu kamu tidak tahu untuk siapa, atau boleh jadi akan dibeli orang lain gitu. Nah, ini syair. Artinya ini syair ini, 3 syair ini ingin mengatakan bahwa selagi nafas dikandung badan, janganlah kamu sia-siakan. Manfaatkanlah nafasmu untuk melakukan kebaikan. Selagi ada kesempatan, ambillah kesempatan itu, karena kesempatan tidak ada datang 2 kalinya. Waruya, dan diriwayatkan, anna ba'do wuzara'i Banil Abbasi, sesungguhnya sebagian wuzara itu para menteri dinasti Bani Abbasiyah, matilu, menunda-nunda, ba'du itu menunda-nunda, raghiban, terhadap orang yang mencintai, ilaihi, kepada ba'd, fi amalin, di dalam satu pekerjaan atau satu amal, yas takfihi, yang raghib itu memohon meminta dicukupi lah ya, mencukupi ya, terhadap menuntut untuk mencukupi terhadap ba'at iyahu, terhadap amal. Artinya sebagian para menteri dinasti Bani Abbas itu, dia menunda-nunda gitu untuk melakukan sesuatu yang dia janjikan ingin dipenuhi kepada orang yang mencintainya atau kekasihnya gitu. Jadi punya semacam janji
yang belum dipenuhi gitu. Jadi misalkan pada masa kampanye para Perdana Menteri itu berjanji ingin melakukan A, B, C misalkan. Nah, sementara yang dijanjikan itu mutilun ditunda-tunda gitu. Ditunda-tunda. Lalu kemudian fakataba, kemudian Rohib itu, orang yang mencintai itu, menulis surat ilaihi kepada ba'du wuzara Banil Abbas ba'da tulil matli, setelah panjangnya penantian atau setelah panjangnya penundaan tersebut. Jadi misalkan rakyatnya mengirim surat menagih janji kepada para Perdana Menteri yang janjinya itu ditunda-tunda terus, belum atau tidak ditepati gitu. Nah, apa suratnya? Ini menariknya rakyat itu pada masa dinasti Bani Abbasiyah itu bisa kirim surat kepada para Perdana Menteri yang suratnya itu isinya adalah menagih janji pada masa kampanye, misalkan menagih sesuatu yang telah dijanjikan mau dilakukan tapi ditunda-tunda terus. Jadi suratnya, tapi ini menarik, berbentuk syair. Syairnya ada 1, 2, 3, 4. Apa yang dikatakan? Ama yad'uka tulus sabri minni ala isti'nafi manfaati wa syughli, katanya. Ama yad'uka, apakah gitu, tidak menarik, apakah tidak memanggil gitu ka terhadap kamu tulus sabri, masa sabar, minni, dariku. Artinya apakah masa penantianku, apakah rasa sabarku yang begitu panjang ini itu tidak mampu menegurmu, tidak mampu mengajakmu gitu, ala isti'nafi manfaati, atas memulai memberikan manfaat terhadapku, dan kesibukan melaksanakan untukku. Artinya jadi rakyat ini menegur dengan syair kepada wuzara Bani Abbas, para Perdana Menteri Bani Abbasiyah gitu. Apakah tulus sabri ini, kesabaranku yang panjang ini tidak mengejakmu untuk segera melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat untukku, dan sesuatu yang telah pernah dijanjikan gitu. Wa ilmuka anna dhas sultani ghadin ala khataraini min mautin wa azlin. Syair yang kedua, wa ilmuka, dan pengetahuanmu, ilmumu, anna sultana, sesungguhnya inilah raja, raja saat ini, Qadin itu atau orang yang akan menghadapi al-khatar ini, atas dua bencana atau atas dua atas dua bahaya, dua sesuatu yang membahayakan. Apa itu? Ini min maut,
mautin ini min bayaniyah, min yang menjelaskan kali sebelum metode ini. Dua bahaya itu apa? Min mautin yaitu yang pertama kematian, wa azlin dan dicopot atau lengser dari kebun. Nah, ini jadi saya kedua juga ingin mengatakan, Anda tahu Pak Perdana Menteri, bahwa kekuasaan saat ini, penguasa saat ini itu adalah orang yang sedang berhadapan ada dua sesuatu yang berbahaya. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah lengser ing Prambors atau turun dari tahta gitu. Nah, artinya bahwa kekuasaan itu sifatnya sementara gitu. Sebelum kematian datang, sebelum lengser ke Prambors, sebelum turun dari tahta, maka segeralah penuhi janji-janji yang sudah diucapkan. Segeralah melakukan mengeksekusi program-program yang sudah dijanjikan seperti itu. Jadi sebelum kematian terjadi, sebelum turun tahta, segeralah memenuhi janji-janji yang sudah diucapkan gitu. Ini menarik ini. Ini rakyat biasa menulis kritik terhadap para perdana menteri Bani Abbasiyah. Yang ketiga, wa annaka intarokta qada'a haqqi ila waqti tafarrughi wa takhali. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu, intarokta, ketika kamu meninggalkan, ya kan, qada'a haqqi, terhadap mendatangi atau memenuhi hakku, ila waqti tafarrughi, sampai waktu longgar, ya kepada waktu yang luang, longgar. Tafarrugh itu faragh, selesai, pada waktu yang penghabisan gitu, wa takhalli, dan kosong. Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan atau kamu tidak memenuhi hakku, katanya, sampai habisnya waktu, sampai kesempatan itu kosong, satus bihuna diman asifan mu'azza ala fautis soni'ati inda mithli, katanya. Satus bihu, maka kamu akan menjadi nadiman. Nadiman, orang yang menyesal. Asifan artinya orang yang menyesal. Muazzan, dan orang yang dibela sungkawa. Kang Hajirul Asia nelpon. Jadi muazzan adalah orang yang akan mendapatkan bela sungkawa gitu. Ala fautis soniati, atas terputusnya pekerjaan atau hilangnya kesempatan pekerjaan, inda mithli, di sisi orang yang sepertiku, ya kan, ya kan. Jadi ketika kamu meninggalkan atau tidak memenuhi hakku sampai habisnya waktu, sampai hilangnya kesempatan, maka kamu adalah orang yang maka kamu akan menjadi orang yang menyesal, orang yang akan mendapatkan ucapan bela sungkawa karena kamu orang yang gagal melakukan janji-janjimu, orang yang gagal memenuhi hak gitu, ya, di mata orang-orang yang sepertiku. Artinya boleh jadi janji-janji itu juga diucapkan kepada orang-orang lain sepertiku, gitu kata ya.
Jadi ini 4 syair ini adalah isinya kritik ya, kritik dan menagih janji dari rakyat biasa kepada wuzara Banil Abbas, dari para perdana menteri dari Bani Abbasiyah. Lalu kemudian wakataba, dan menulis surat ba'du dawil hurmati, sebagian orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat gitu. Sebagian orang-orang yang memiliki kehormatan atau memiliki jabatan, ila walin, kepada wali kota. Walin ini wali kota. Qad qassara, sungguh kurang atau PPK ya, PPK itu ya sembrono, fi riayati hurumatihi, dalam menjaga kehormatannya, ba'du dawil hurmat, yaqulu, ba'du dawil hurmat itu berkata. Nah, ini contoh lain. Jadi sebagian orang yang memiliki kehormatan itu menulis surat secara sembrono gitu kepada wali kota, ya kan? Tapi dia tujuannya adalah menjaga kehormatannya dirinya. Dia mengatakan gini, a'ala sirati turidu ra'yata hurmati am fil hisabi tamunnu bil in'ami. Ini syair lagi. A'ala sirati, apakah atas suratul mustaqim, maksudnya di sini jalan lurus, turidu, kamu kehendaki, ra'yata hurmati, terhadap menjaga kehormatanku. Am, atau apakah, atau fil hisabi, dalam hisab amal, maksudnya hisab di hari kiamat nanti, tamunnu, kamu akan mengungkit-ungkit, ya kan, akan mengungkit-ungkit bil in'ami, terhadap pemberian nikmat. Ya, jadi ini dia ingin nanti kan di hari kiamat itu ada hisab gitu kan. Lah artinya ingin dikatakan, apakah kamu mau dituntaskan persoalanmu itu di dunia, ataukah nanti saja di yaumul hisab gitu, hari di mana amal seseorang itu dihitung, mana baik mana buruk, apakah masih punya sangkutan hak adami ataukah tidak gitu, apakah pernah punya hutang, apakah pernah punya janji yang belum ditepati, apakah mau diselesaikan nanti di hari hisab itu gitu, katanya gitu. Linnaf'i fid dunya aradtuka fantabih li hawaiji min raqdatin nawami. Linnaf'i, kepada kemanfaatan, fid dunya aradtuka, aku menghendaki terhadap kamu, fantabi, maka ingatlah kamu, li hawaiji, kepada kebutuhan-kebutuhanku, min raqdatin nawami, dari raqdatin nawami, dari tidurnya orang-orang yang tidur. Ya, jadi kata orang-orang yang memiliki dawil hurumat itu orang yang memiliki kehormatan. Orang-orang yang memiliki kehormatan itu para tokoh gitu ya, di masyarakatnya, tokoh masyarakat atau pemuka gitu. Dia protes kepada wali kota gitu. Ya gitu kan, karena karena wali kota sembrono gitu dalam soal menjaga kehormatan dawil hormat itu. Nah, syair yang kedua ini ingin dikatakan bahwa
kata orang-orang yang memiliki kehormatan ini, ya saya butuh Anda gitu untuk memenuhi kemanfaatan di dunia ini gitu. Kebutuhan kami di dunia ini. Ingatlah, janganlah kamu menjadi orang yang sehari-hari seperti orang yang tidur gitu. Artinya orang yang tidur itu kan berarti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kalau Anda bukanlah orang yang ngebangkong terus, maka penuhilah gitu kebutuhan-kebutuhan kami di dunia ini gitu. Karena kalau tidak dipenuhi kebutuhan kami di dunia ini, nanti Anda akan dituntut di yaumul hisab, di hari di mana amal itu dihitung gitu. Wa kataba, dan menulis surat Abul Ali Al-Basir, Syekh Abul Ali Al-Basir, ilal wuzara'i, kepada menteri. Nah ini kan, wa qad i'tadzara, dan wuzara itu membikin alasan ilaihi, kepada Abul Ali, bikathrotil asghali, dengan banyaknya kesibukan gitu. Yaqulu, Abul Ali itu berkata, lana kulla yaumin nawabatun qad nanubuha walaysa lana rizqun wala indana fadlun. Ini bagus sekali. Abul Ali Al-Basir, ya kan, Syekh Abul Ali Al-Basir mengirim surat kepada seorang perdana menteri, yang perdana menteri ini dia menunda-nunda atau belum memenuhi janjinya untuk melakukan sesuatu kepada rakyatnya. Alasannya bikathrotil ashghal, alasannya banyak kesibukan. Jadi, perdana menteri itu dia mengatakan maaf, misalkan maaf kami belum bisa melaksanakan, maaf karena kami punya kesibukan, kami banyak kesibukan gitu. Nah seperti itu. Lalu Abu Ali itu menegurnya dengan mengirim surat. Yaqulu, Abu Ali berkata, lana, bagi kami, ya, kulla yaumin, di setiap hari, nawabatun, itu giliran. Bagi kami setiap hari itu bergiliran, ada giliran. Qad nanaubuha, yang aku bisa menggilir, bisa mengganti, gitu, terhadap nawabah, gitu. Walaysa, dan tidaklah lana bagi kami rizqun, bayaran atau rizki. Wala, dan tidak ada indana bagi kami fadlun, lebihan, gitu. Jadi bagi kami setiap hari itu bergantian, ada gantian, dan saya bisa mengganti gantian itu. Artinya maksudnya ini apa? Maksudnya bahwa ini bahasa balagho ya, yang ingin dikatakan bahwa setiap hari, ya kan, itu kan sebenarnya ada staf, ada job desk orang, banyak tim, banyak yang ada bawahan-bawahan, ya kan, yang di bawah menteri itu kan, ya gitu kan. Nah
itu kan bisa bergantian gitu, setiap hari. Nah, sedangkan rizki itu tidak begitu gitu. Nah, kami tidak memiliki rizki, tidak memiliki bayaran, dan kami pun tidak memiliki lebihan gitu. Fa in ta'tadzir bisyaghli anna, fa in ta'tadzir, maka ketika kamu beralasan bisyughli dengan sibuk itu, kamu alasan banyak sibuknya, anna dari kami, fa innama tunatu, maka digantungkan gitu kan, bika kepadamu, amalu angan-angan, mattasola selagi tidak nyambung, asyughlu kesibukan. Jadi ketika kamu membuat alasan sibuk kepada kami, sesungguhnya sebenarnya itu angan-angan yang menggantung pada dirimu itulah yang sebenarnya yang membuat sibuk gitu. Artinya bukan kesibukan itu yang terkait dengan kamu tidak melakukannya itu, tapi angan-anganmu itulah yang memberatkanmu, yang membebanimu gitu. Gitu. Jadi kalau ingin memenuhi apa yang engkau janjikan gitu, tapi Anda beralasan tidak bisa melakukan itu karena banyak kesibukan, ya Anda itu kan punya banyak staf gitu katanya. Anda punya banyak staf, Anda punya banyak para pekerja gitu. Jadi Anda tidak bisa gitu membuat alasan tidak bisa melakukan karena sibuk, karena Anda punya banyak staf gitu loh, kira-kira begitu. Dan hanya bukan kesibukan yang menjadikan Anda tidak bisa merealisasikannya gitu. Wa'lam, dan ketahuilah kamu, anna lil ma'rufi, sesungguhnya bagi kebaikan, syuruton, memiliki syarat-syarat, la yatimmu, yang ma'ruf itu tidak sempurna, illa biha, kecuali dengan syurut. Wala yakmilu, dan ma'ruf itu tidak sempurna, illa ma'aha, kecuali bersama syurut. Ya kan? Jadi ketahuilah kamu, jadi ma'ruf, ya. Ma'ruf itu kan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik ini ma'ruf itu diketahui oleh semua orang bahwa hal itu adalah baik, ma'ruf itu. Jadi kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran yang aksiomatik, yang masyhur, yang semua orang tahu bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai adil, nilai-nilai yang baik gitu, maaf gitu. Nah, ma'ruf ini, sesuatu yang baik ini tidak bisa sempurna kecuali dengan memenuhi syarat-syarat, dan tidak bisa perfect ma'ruf itu kecuali dengan memenuhi syarat-syarat. Wa min dzalika, maka dari syurut itu, maksudnya di antara syaratnya yaitu satruhu, ya, menutupi ma'ruf, an idza'atin, dari idza'ah itu diviralkan gitu ya, dimasyhurkan gitu. Artinya meskipun sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang baik gitu, yang dilakukan orang kepada orang lain,
Gitu. Sebaiknya itu ditutupi, gitu. Jangan diviralkan, gitu. Yastatilu, yang menjadi panjang ma'ruf itu laha karena ida'ah, itu ya. Jadi yang ya kan biasanya orang kalau viral gitu kebaikannya, ya kan, itu kan bisa memicu dia untuk melakukannya lagi, gitu kan ya. Tapi di sini menariknya satruhu an ida'atin yastatirulaha. Jadi sebaiknya kebaikan yang dilakukan itu ditutupi, nggak usah diviralkan, gitu. Wa ikhfa'uhu, dan menyamarkan atau merahasiakan ma'ruf an isya'atin, dari isya'ah. Isya'ah itu kemasyhuran atau dari viral, gitu. Yustadallu, yang diambil petunjuk biha isya'ah. Ya, di sesuatu yang baik itu, ma'ruf itu pokoknya dirahasiakan saja, gitu, dari kemasyhuran yang bisa menjadi petunjuk, ya, atau apa namanya, dia itu jejak-jejaknya, gitu. Jadi disamarkan saja jejak-jejaknya itu, gitu. Ini menarik. Jadi ini sulit, ya. Jadi bagaimana kita melakukan kebaikan tanpa diviralkan. Bagaimana kita melakukan kebaikan tanpa harus mencari popularitas, gitu ya. Qala, berkata ba'dul hukama'i, sebagian para hukama atau filosof, apa yang dikatakan, ida istona'ta, ketika kamu melakukan al-ma'rufa, terhadap kebaikan, fasturhu, maka kamu tutupilah hu, terhadap al-ma'ruf. Ya kan, ketika kamu melakukan kebaikan, hendaklah kamu menutupi, gitu. Jangan kamu viralkan, gitu. Wa ida sona'a, dan ketika wa ida suni'a, dan ketika ma'ruf itu dilakukan, ya kan, ilaika, kepadamu, berarti orang lain tuh melakukan kebaikan kepadamu. Nah, fansyurhu, ini maka sebarkanlah, maka kamu harus menyebarkan hu, terhadap ma'ruf. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, gitu, maka kita nggak usah memviralkan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, ketika orang lain melakukan kebaikan kepada kita, maka anjurannya kita viralkan. Kita yang memviralkan kebaikan orang itu. Oh iya, si A itu orangnya baik, dia suka menolong, dia murah senyum, dia baik hatinya, gitu-gitu. Jadi nah, ini menarik. Jadi ida istona'ta al-ma'rufa fasturuhu wa ida suni'a ilaika fansurhu. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, maka tutupilah, gitu. Nggak usah kamu sendiri yang menyebarkan kebaikanmu, gitu. Jangan kamu sendiri yang menyebarkan, atau janganlah kamu memviralkan kebaikanmu sendiri, gitu. Nah, tapi wa idza sunya ilaika fansyurhu. Nah, ketika sesuatu orang lain itu melakukan kebaikan kepadamu,
ya maka kamu kamu viralkan kebaikan orang lain itu. Itu. Jadi ini menarik. Agar orang yang baik itu menjadi namanya baik di hadapan orang, dan ya mengarumkan nama baik, itu khaulus surur, berbuat baik, mengapresiasi, membahagiakan orang lain itu juga adalah ibadah gitu. Walaqad qala, dan sungguh berkata Dhi'bilu al-Khuzai, Dhi'bilu al-Khuzai, nama orang ini, syair ya, dia mengatakan dalam bentuk syair, idan taqomu a'lanu amrohum wa in an'amu bi'iktitam. Idan taqomu, ketika menyiksa, ketika satu kaum itu menyiksa, a'lanu, maka kaum itu melahirkan atau mengiklankan, memberitahu amrohum, terhadap perkaranya kaum. Intakomu. Ketika suatu kaum itu menjadi tersiksa, ketika kaum itu tersiksa gitu, a'lanu amrohum, maka orang kaum itu mengiklankan atau memberitahukan atau memunculkan amrohum terhadap perkaranya kaum, ya kan? Artinya jadi kaum atau seorang yang misalkan merasa dirugikan atau didiskriminasi gitu kan, didiskriminasi atau dimerugikan, maka itu boleh diadukan. Ya kalau persoalan hukum ya berarti diadukan ke hukum, atau misalkan diviralkan di media massa itu. A'lanu amrohum. Wa in an'amu, dan ketika satu kaum itu memberikan kenikmatan atau an'amu, maka berilah kenikmatan kaum itu biktitami, dengan menyembunyikan, dengan secara sembunyi-sembunyi gitu loh. Jadi ketika memberikan sedekah, memberikan kebaikan, ya berikanlah secara sembunyi-sembunyi. Ini istilahnya sedekah sirri itu, contoh gitu dalam kearifan lokal di masyarakat kita itu. Sedekah sirri itu seperti kita memiliki tanah misalkan 200 meter gitu, lalu kemudian 20 meternya persegi, misalkan 20 meter itu untuk jalan umum gitu, memberi akses jalan untuk kendaraan orang lain, tetangga kita gitu. Nah, dan kita tidak tidak koar-koar ya, kita tidak memberitahu, tidak mengiklankan bahwa tanah ini, jalan ini adalah tanah saya gitu, enggak, diam saja itu. Nah, itu ketika tanah kita dan jalan, lalu kemudian dilewati lalu lalang kendaraan, motor, mobil, sepeda, ontel dan lain-lain, itu hakikatnya kita sedang sedekah sirri. Orang yang diberi sedekah berupa akses jalan itu, mereka tidak tahu kalau jalan itu di atas tanah kita, dan kita pun ikhlas gitu. Nah, itu sedekah sirri contohnya. Atau kita punya teras di luar rumah,
Biasanya ada orang yang pejalan jauh ingin istirahat, akhirnya duduk di teras kita. Kalau di Cirebon tuh ada buk namanya ya. Istirahat ya tanpa terasa bahwa itu adalah memberikan sesuatu, tanpa kita sadari bahwa itu bernilai sedekah gitu. Yaqumul qu'udu idza aqbalu wa taq'udu haibatuhum bil qiyam. Yaqudu akan berdiri, al-qu'udu orang yang duduk, idza aqbalu ketika qu'ud itu menerima atau menghadap, wa taq'udu dan duduk, haibatuhum kewibawaannya al-qu'ud bil qiyami dengan berdiri, ya kan. Ini anu banget sastra banget ya. Jadi orang yang duduk itu akan berdiri, gitu kan, ketika dia akan menghadap gitu. Dan haibahnya, kewibawaannya al-qu'ud, ya kan, itu ada ketika berdiri gitu. Ya, jadi orang duduk itu kan lambang dari diam gitu, ya kan. Tapi kalau berdiri itu kan adalah lambang dari berjalan gitu, orang yang akan berjalan gitu, menghadap ke depan gitu. Nah, haibah, kewibawaan seseorang itu ketika orang itu berdiri dan gerak gitu. Ala anna satrul ma'rufi, nah ini sudah syairnya selesai. Atas sesungguhnya menutupi ma'ruf gitu, menutupi sesuatu yang baik, min aqwa asbabi duhurihi, itu bagian dari lebih kuatnya sebab-sebab jelasnya ma'ruf, wa ablaghi dawa'i nasyrihi, dan lebih kuatnya dawa'i, pendorong, penarik, nasyrihi, viralnya ma'ruf. Jadi sesuatu yang baik itu ditutup, ya kan. Semakin sesuatu yang baik itu ditutup, itu akan semakin viral gitu loh. Nah, kebaikan yang dirahasiakan, kebaikan yang ditutupi, itu justru adalah penyebab kuat yang dapat menjadikan sesuatu yang baik itu nampak ke permukaan gitu. Karena kebaikan itu akan diviralkan oleh orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu gitu. Jadi misalkan seorang pemimpin, dia baik kepada rakyatnya gitu kan, ya tanpa diviralkan, tapi rakyatnya lah yang akan memviralkan gitu. Semakin sesuatu kebaikan itu ditutupi, maka orang yang merasakan kebaikan itulah yang akan nasyru, yang akan menyebarluaskan kebaikan itu, memberitakan kepada orang lain. Nah, 5, karena sesuatu jubilat, yang diciptakan, yang dibentuk, alaihi atas ma an-nufusu, jiwa-jiwa, ya kan, min idharima, dari menampakkan sesuatu, khofa, yang samar, wa i'lanima, dan mengiklankan sesuatu, menyiarkan sesuatu, kutima, yang disimpan, yang dirahasiakan. Nah ini, jadi
jiwa-jiwa seseorang itu sesungguhnya tercipta senang untuk menampakkan sesuatu yang samar dan mengiklankan woro-woro, sesuatu yang makutima, sesuatu yang disimpan atau disembunyikan gitu. Nah ini jadi misalkan ada kiai-kiai di kampung itu kan mereka berbuat baik gitu, ngajar dan lain sebagainya, ikhlas, bikin pesantren, membimbing masyarakat berbuat baik gitu. Nah, itu masyarakatnya itulah akhirnya dari mulut ke mulut menyebarkan kebaikan sang kiai itu sampai menjadi yang tadinya sesuatu yang alami, yang tertutup menjadi muncul ke permukaan gitu. Waqala, dan berkata Sahal bin Harun. Ya itulah ini sebelum ke perkataan Sahal bin Harun, kalau kita ibaratkan kebaikan itu, menutupi kebaikan itu seperti menutupi durian gitu kan. Kita taruh di kolong amben dipan, atau dulu kalau kita punya di kamar tidur itu kan ada terbuat dari amben ya. Nah, itu taruh di kolong, atau kita taruh durian itu di dalam lemari gitu. Nah, disimpan. Nah, tetap saja baunya akan keluar dan menyengat hidung orang gitu ya kan. Itu kebaikan ditutupi serapat apapun, kebaikan itu akan tercium oleh orang lain, seperti itu. Nah, Sahal bin Harun berkata, khillun idza ji'tahu yauman litas'aluhu a'ta kama malakat kafahu wa'tadharo. Khillun, kekasih. Khalil tuh satu kata, kekasih. Idza ji'ta, ketika kamu datang, terhadap khillun, yauman, di suatu hari, litas alahu, tujuannya kamu meminta terhadap khil. A'toka, maka khil itu, kekasih itu, memberi terhadap kamu terhadap sesuatu, malakat, yang memiliki kafahu, kedua telapak tangannya khilun, wa'tadharo, dan khilun itu meminta maaf. Yukhfi, menyamarkan, maksudnya wa'tadharo itu memohon, yukhfi, menyamarkan, sona'iahu, terhadap perbuatan baiknya khilun. Nah, jadi gini. Jadi ketika kamu di suatu waktu datang kepada kekasihmu gitu. Nah, meminta sesuatu, ya kan? Maka kekasihmu itu memberikan sesuatu yang dia miliki kepadamu. Dan wa'tharo yukhfi sona'iahu, dan kekasih itu memohon agar apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan itu tolong dirahasiakan, jangan disebarluaskan gitu loh, kira-kira gitu. Nah, wallahu, dan Allah, yudhiruha gitu, yudhiruha,
Allah itu menampakkan terhadap sonai. Jadi meskipun kekasih itu memberikan dan memohon jangan disebarluaskan kebaikannya itu, dirahasiakan saja, tapi Allah yang akan memviralkan kebaikannya itu. Innal jamila, sesungguhnya sesuatu yang baik, nah ya kan, sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang bagus. Ida akhfaitahu, ida akhfaita, ketika kamu menyamarkan, kamu merahasiakan terhadap jamil, doharo, maka jamil itu akan tampak juga gitu kan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang kamu rahasiakan, maka sesuatu yang baik atau indah itu akan viral dengan sendirinya. Wa min syurutil ma'rufi, dan sebagian dari syarat-syarat ma'ruf, sesuatu yang baik, ya kan, tasghiruhu. Nah, ini syarat yang kedua. Tasghiruhu, menganggap kecil ma'ruf, an ayyarahu, dari man itu melihat terhadap ma'ruf, mustakbiron, terhadap orang yang menganggap besar. Jadi kita berbuat baik kepada orang lain, anggap saja perbuatan baikmu itu kecil, tidak ada apa-apanya, tidak berharga gitu. Meskipun orang lain menganggap mustakbiron, sesuatu itu besar gitu. Jadi kalau kita berbuat baik atau menolong kepada orang lain, anggap saja pertolongan kita itu ya ala kadarnya, hanya ya meskipun itu besar, tapi anggap itu sesuatu yang kecil itu. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya kan lebay gitu, wah saya sudah nolong itu sekian, wah itu menyalahi syarat dari kebaikan. Jadi syarat kebaikan itu ya, kalau kita melakukan kebaikan, anggap kebaikan yang kita lakukan adalah kecil gitu. Wa taqliluhu, dan menganggap sedikit ma'ruf, an ayyakuna, dari ada ma'ruf itu mustaksiron, dianggap banyak gitu. Alasannya apa? Kebaikan yang kita lakukan itu anggaplah kecil, anggaplah sedikit gitu. Li alla yakuna, supaya man itu, orang itu tidak jadi, bihi dengan ma'ruf, mudhillan, sombong, batiron, yang congkak gitu loh. Jadi kebaikan yang dilakukan itu anggaplah sedikit, anggaplah kecil, supaya orang yang berbuat baik itu tidak sombong dan congkak gitu. Kalau menganggap kebaikan yang dia lakukan itu besar, menganggap kebaikan yang dia lakukan itu banyak, itu dia akan terjebak pada sifat takabur, sombong, mudhil, sombong dan congkak gitu. Wa mustatilan, dan supaya orang itu tidak menjadi orang yang berlaku seenaknya saja gitu, atau diskriminatif gitu, merasa dia sudah berbuat banyak, berbuat baik, perbuatan baiknya itu besar, banyak, sehingga dia mustatilan, seenaknya saja memperlakukan orang lain gitu. Ashiron, dan egois gitu. Nah itu tujuannya agar menghindari sifat sombong, sifat egois, sifat semaunya sendiri, sifat diskriminatif gitu, sifat monopoli gitu, karena dia menganggap kebaikannya besar, menganggap kebaikannya itu banyak gitu. Nah, syarat ma'ruf sekali lagi
menganggap kecil yang sudah dilakukan kebaikan kepada orang lain dan menganggap sedikit gitu, agar tidak sombong. Waqala, dan berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abbas bin Abdul Muttalib, la yatimmu, tidak sempurna, al-ma'rufu, sesuatu yang baik, illa bi thalathi khisalin, kecuali dengan tiga syarat atau dengan tiga pekerti atau dengan 3 poin. Yang pertama ta'jiluhu. Ma'ruf itu dilakukan segera, itu ta'jil. Jadi seperti yang dijelaskan di depan, selagi nyawa dikandung di badan, selagi ada kesempatan kebaikan, maka lakukanlah, maka ambillah kebaikan itu segera gitu. Lalu yang kedua, watasghiruhu, dan menganggap kebaikan yang dilakukan itu kecil, kecil sedikit gitu. Yang ketiga, wasatruhu, dan menutupi al-ma'ruf. Jadi merahasiakan apa yang kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu tidak sempurna kebaikan itu kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, segera dilakukan. Yang kedua, anggaplah kebaikan itu kecil. Yang ketiga, menutupi kebaikan itu. Fa'ida ajal tahu, maka ketika kamu bersegera terhadap terhadap ma'ruf, hanna tahu, maka ya kamu ya termasuk orang yang berhasil melakukan ma'ruf. Wa idza soghor tahu, dan ketika kamu menganggap kecil terhadap ma'ruf, adom tahu, maka kamu mengagungkan terhadap ma'ruf. Artinya ketika kamu menganggap kebaikan yang kamu lakukan, ketika kamu menganggap kecil kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya kamu sedang mengagungkan kebaikanmu gitu. Wa idza satartahu, dan ketika kamu menutupi terhadap ma'ruf, atmam tahu, maka kamu menyempurnakan terhadap ma'ruf. Jadi ketika kamu menutupi tidak memviralkan kebaikanmu, maka kamu sejatinya sedang menyempurnakan kebaikanmu. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian para penyair, apa yang dikatakan, zada ma'rufaka indi 'idhaman annahu 'indaka masturun haqirun. Zada, menambah gitu. Ma'rufaka, kebaikanmu, terhadap kebaikanmu, indi, menurutku, apanya yang ditambah, 'idhaman, keagungannya, annahu, sesungguhnya ma'ruf, indaka, di sisimu, masturun, itu ditutupi, hakirun, yang hina. Ya kan? Ya, jadi kebaikan itu semakin bertambah agung, ya kan? Ketika kebaikan itu ditutupi, kebaikan itu dianggap tidak ada apa-apanya. Artinya tidak menganggap wah kebaikan yang dilakukannya gitu. Itu akan semakin agung. Watana saita,
Watanasaita, dan kamu melupakan, ya kan, ka'an lam ya'tihi, seolah-olah kamu tidak melakukan atau tidak mendatangi terhadap ma'ruf, ya kan. Jadi kamu lupakanlah kebaikan yang kamu lakukan, gitu. Seolah-olah kamu tidak melakukan kebaikan apa-apa, gitu. Itu. Jadi ini tingkatan yang besar, luar biasa. Makanya ada dalam satu perterangan kitab katakan orang berbuat baik itu tingkatan yang tinggi itu seperti dia di toilet tuh loh, berak gitu loh. Seperti meninggalkan kotoran di WC. Jadi tidak diingat-ingat gitu. Apa yang dia tunaikan, apa yang dia berikan ke toilet itu tidak diingat-ingat. Jadi begitupun kita berbuat baik. Watana sayata ka'an lam ya'ti, kamu melupakan yang seolah-olah kamu tidak pernah melakukan kebaikan, gitu. Jadi tidak diingat-ingat, gitu. Wahwa, adapun ma'ruf indan nasi, menurut manusia masyhur khotirun, yang agung, gitu. Ya kan? Jadi kalau kepada diri kita sendiri kita lupakan kebaikan yang kita lakukan, seolah-olah kita tidak melakukannya, gitu. Tapi di sisi di mata manusia kebaikan itu sangat masyhur, viral dan agung. Biarkan orang lain yang memviralkan, biarkan orang lain yang mengerumpikan, menggosipkan, biarkan orang lain yang menyebarluaskan, memviralkan kebaikan yang kita lakukan, gitu. Lalu wamin syurutil ma'rufi, dan sebagian dari syarat kebaikan yaitu mujanibatul imtinani, menjauhi sifat mengungkit-ungkit bihi, dengan ma'ruf, ya. Jadi yang sudah kita lakukan jangan kita ngungkit-ngungkit, wah dia itu pernah saya tolong ini itu kan, gitu. Misalkan kalau ada ini, loh kamu kan pernah saya tolong ini itu, nah itu mengungkit-ngungkit, gitu. Ya, harus menjauhi sifat mengungkit-ngungkit itu. Kalau bahasa Betawinya mengebangkit, gitu ya. Watarkul i'jabi, dan syarat dari ma'ruf itu, sesuatu yang baik itu, meninggalkan i'jab, takjub atau ujub, bangga diri, bifi'lihi, dengan perbuatan ma'ruf, ya kan. 5, karena sesuatu fihima, di dalam imtinan dan i'jab itu, mengungkit-ungkit dan ujub, takjub terhadap dirinya itu, min isqati syukri, itu bagian dari menggugurkan syukur, wa ihbatil ujri, dan melebur pahala, gitu. Jadi kalau orang berbuat baiknya diungkit-ungkit, lalu kemudian ujub, itu meruntuhkan rasa syukur dan melebur pahala. Jadi kita mestinya dapat pahala, jadi tidak jadi dapat pahala. Faqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholli annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi itu berkata, iyyakum wal imtinan bil ma'ruf, iyyakum, takutlah, waspadalah kamu, wal imtinan, terhadap sifat ngundat-ngundat atau ngundat-ngundat, kalau bahasa Betawinya ngebangkit itu, bil ma'rufi, terhadap kebaikan, gitu.
Fa innahu, maka sesungguhnya ma'ruf, yubtilu, fa innahu, maka sesungguhnya imtinan, ya kan, mengungkit-ungkit itu. Jadi waspadalah kamu, takutlah kamu terhadap sifat mengungkit-ungkit kebaikan. Fa innahu, maka sesungguhnya imtinan itu mengungkit-ungkit, yubtilu, itu al-imtinan itu menghilangkan atau membatalkan asyukro, terhadap syukur. Wayahmaku, dan al-imtinan itu melebur al-ajro, terhadap pahala. Jadi mengungkit-ungkit itu membatalkan rasa syukur dan menghilangkan atau melebur pahala. Tsumatala, kemudian Nabi berkata, mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu, dan janganlah kamu membatalkan, janganlah kamu sekalian membatalkan shadaqatikum, terhadap sodakoh kamu kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti perasaan, menyakiti hatinya orang yang diberi sedekah itu. Jadi la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi janganlah kamu membatalkan sedekah yang kamu berikan itu kepada orang lain dengan apa? Dengan dua hal. Dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan. Yang kedua, menyakiti perasaan orang kamu beri sedekah itu. Wasami'a, dan mendengarkan Ibnu Sirin rojulan, terhadap seorang laki-laki, yaqulu, yang berkata, rojul itu lirojulin, kepada laki-laki yang lain. Apa yang dikatakan? Fa'altu, saya sudah melakukan, ilaika, kepadamu, wa fa'altu, dan saya sudah melakukan. Artinya ini seorang laki-laki berkata kepada orang laki-laki yang lain, ngungkit-ngungkit, saya itu sudah melakukan A, B, C, D kepadamu, saya sudah menolong kamu, saya sudah membantu kamu, begitu. Nah, dan Ibnu Sirin mendengarkan perkataan itu. Faqala, kemudian berkata Ibnu Sirin, uskut, diamlah kamu, fala khaira, maka tidak ada kebaikan sama sekali, fil ma'rufi, dalam kebaikan, idza ukhsiya, ketika ma'ruf itu dihitung-hitung. Jadi Ibnu Sirin langsung mengatakan, diamlah, tidak ada kebaikan sama sekali pada kebaikan yang kamu hitung-hitung, kamu ungkit-ungkit. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.